harusnya ya dia sudah masuk bukan ke jasa, tapi ke industri pengolahan atau industri baju. Begitu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih beberapa gambaran contoh kasus yang nanti mungkin akan lebih sering ketemu di lapangan. Kira-kira G, C, I, dan S itu harus lebih ya silakan. Jadi misalnya kan kalau di Jakarta kan ada kontrakan satu pintu yang misalnya dia beberapa kontrakan, ada juga kontrakan yang satu rumah yang dibayar setahun. Perbedaannya di mana kayak gitu kan? Itu terkait perbedaan antara kos-kosan dengan kontrakan kan karena beda kategori betul. Terus yang kedua, kalau misalnya usahanya itu maklon, itu jatuhnya industri apa gimana ya? Misalnya dia jual produk nih. Kalau misalnya produk makanan kan jelas dia tetap makanan minuman atau misalnya industri makanan minuman. Kalau misalnya dia baju nih, dia jahit di luar tapi dia pakai nama brandnya dia gitu. Padahal sebenarnya dia cuma kayak beli putus. Itu masuknya perdagangan apa industri ya? Kalau udah kayak gitu. Dia ada pihak ketiga gitu ya yang ini. Kalau yang kita datangi itu pihak ketiganya itu berarti dia masuknya ke perdagangan ya Mas Ray. Walaupun misalnya mereknya merek barangnya dia aja, kalau misalnya kita belanja di Tanah Abang nih, nama toko dengan nama produknya sama nih biasanya kan, merek produknya. Tapi sebenarnya yang mengerjakan itu bisa jadi dari Kuningan atau dari mana, dia cuma beli barang di situ ganti brandnya kayak gitu. Itu gimana jatuhnya? Iya Bu, jadi sebenarnya itu bukan usaha maklun ya. Kalau yang kami pahami usaha maklun itu dia mendelegasikan gitu ya, mendelegasikan ada usaha, biasanya usaha industri gitu ya, usaha industri bikin baju tapi nggak bisa bikin kancing misalkan gitu. Jadi menjahit kancingnya dimaklunkan gitu, jasa dikerjakan oleh orang lain. Itu yang pengerjaan kancingnya itu masuk ke usaha industri. Tapi kalau yang Ibu sebutkan itu sebenarnya udah pembelian, udah ini ya, udah beli putus ya tadi, udah beli putus. Dia udah untuk yang tadi di lokasi tempat penjualannya udah usaha perdagangan itu sebenarnya. Perdagangan. Bukan, udah usaha. Kalau ketemunya yang itu, tapi kalau kita ketemunya maklunnya, industrinya betul. Emang kalau makanan kan misalnya emang tesnya emang tes yang itu, terus barangnya itu baru tuh maklon ya jatuhnya ya. Misalnya dia beli KPMP nih, teman saya kan ada usaha. Nah jadi usaha PMP itu sebenarnya dia ngambil barang dari orang gitu, tapi dia udah mastiin emang produknya ya itu, misalnya PMP-nya itu cukanya dari mana kayak gitu, dia ngambil di berbagai tempat kayak gitu. Perdagangan itu perdagangan. Jadi perdagangan gini, sebenarnya terkait dengan apa yang ditanyakan kemarin ya, usaha konsinyasi, mirip-mirip usaha yang dititipkan gitu ya. Kita punya usaha, saya punya usaha, Ibu punya usaha perdagangan, saya punya usaha produksi gitu ya. Produksi saya kan mau saya jual gitu kan, saya titipkan ke orang-orang nih, ke Ibu, ke Mas Gilang, ke Bu Mimin misalkan. Nah, Ibu, Mas Gilang, Bu Mimin itu usaha perdagangan semua, usaha perdagangan, sedangkan sayanya sendiri usaha produksi. Perhitungannya seperti apa? Perhitungannya nanti semua barang yang diproduksi oleh saya, baik itu yang saya titipkan ke Ibu, ke Mas Gilang, ke Bu Mimin, itu akan dihitung semua dalam data produksi usaha saya gitu. Tapi untuk usahanya Ibu akan dicatat sebagai usaha perdagangan. Terus lalu barang saya seperti apa gitu. Nah barang saya itu biasanya kalau usaha konsinyasi hanya dihitung nilai komisinya saja gitu, nilai komisi dari penjualan barang saya yang dititipkan ke tempat yang lain, ke tempat Ibu tadi, misalkan contoh ke tempat Mas Gilang, ke tempat Bu Mimin. Jadi tadi saya sebagai industri, Ibu sendiri sebagai perdagangan, tempat yang dititipkannya. Apalagi tadi barangnya udah jadi banget tuh Mas Ray, pakaian jadi bener-bener jadi gitu. Jadi udah perdagangan itu, Bu. Ya terima kasih Bu pertanyaannya. Sama tadi yang beda antara kos sama kontrakan ya. Ya kalau kos itu sebenarnya lebih kepada sebenarnya kemarin udah ditampilkan ya di slide itu ada sifatnya itu. Kalau yang untuk penyewaan kos ya yang masuk di jasa akomodasi itu sifatnya bisa dari satu didekati dengan jangka waktunya, biasanya pendek ya, dia per bulan gitu.
Kemudian yang kedua biasanya dari sisi fasilitasnya, biasanya sudah disediakan fasilitas apalah di sisi sederhana, misalkan ada kasurnya, lemarinya dan seterusnya. Sama biasanya dari sisi risiko tanggung jawab. Jadi kalau misalkan ada bocor nih, hujan gitu kan, nah itu yang tanggung jawab adalah si pemilik kosnya. Nah itu biasanya yang seperti itu masuk ke jasa akomodasi yang kategori I. Berarti kalau penyewaan apartemen jatuhnya kemana? Kalau apartemen kita lebih condong ke I, Bu. Ke Ya, mau koreksi Mas Raya. akomodasi ya berarti ya? Iya, apartemen ya? karena di situ kan ya tadi ya sudah disediakan fasilitas, kemudian dari sisi risiko ya, faktor risiko itu kan sudah ditanggung oleh si pemilik itu sendiri gitu. Tapi kalau rumah kontrakan utuh gitu ya, yang kita ya isi barang kita sendiri, bayar listrik sendiri, air sendiri, terus kalau ada bocor-bocor dan seterusnya kita yang benerin sendiri, nah itu baru kita masuk ke real estate ya, penyewaan tempat tinggal. Seperti itu bedanya. Jadi kalau kontrakan banyak pintu itu jatuhnya kemana? Ya tergantung tadi sifatnya seperti apa. Kan biasanya kan dibayar per bulan ya. Nah terus biasanya juga kalau perbaikan biasanya dari si ini. Dari yang si punya yang nyewa atau yang dari si penyewa. Oh yang nyewa dia memperbaiki sendiri. Bukan penyewa, yang menyewakan. Yang menyewakan kan Bu, ya itu kos. Kalau masalah jangka waktu sebulan, 3 bulan ya itu Karena sama. itu kan Iya itu hanya cara pembayarannya aja, kayak misalkan di Jakarta ini mayoritas ada yang setahun, ada yang setahun, ada yang banyak mayoritas sebulan. Kalau saya di Jogja sempat kuliah dulu itu 3 bulanan Bu, jadi itu hanya beda cara metode pembayarannya aja. Cuma kan dari sisi tadi ya jangka waktu, kemudian fasilitas, kemudian risiko itu lebih condong atau lebih cenderung ke yang akomodasi seperti akomodasi itu. Ya? Iya. Mohon izin menambahkan Mas Gilang. Iya. Jadi sebenarnya clue-nya tadi ada di fasilitas yang disediakan. Kalau kategori akomodasi, gambaran besarnya hotel gitu ya. Hotel itu kan semuanya udah lengkap ya disediakan ya. Nah, terus mengerucut ke bawah, hotel bintang 5 sampai Melati sampai dengan kos-kosan gitu. Artinya kalau kita runtun dari apa yang disediakan oleh hotel, difasilitasi gitu, ada fasilitas yang diberikan oleh pengusaha kepada pengguna pemakai jasanya gitu kan. Itu biasa seperti itu untuk kegiatan akomodasi, kayak semacam tadi misalkan kos-kosan itu udah disediakan semua sama pemilik usaha gitu. Jadi penyewa akomodasi itu biasanya sudah bisa langsung menempati gitu. Beda halnya dengan kontrakan. Kalau kontrakan, pengusaha kontrakan itu hanya menyediakan ruang kosong gitu ya, maksudnya ya rumah gitu. Ya udah isi barang-barang sendiri, semuanya sendiri gitu. Biasa seperti itu. Mungkin runtunannya seperti itu gitu ya. Sudah jelas? Ya terima kasih. Sudah cukup panas seperti ya. Kita lanjut saja ke penjelasan pada blok 4, Mas Daniel. Kita tolong ke next slide ya. Kita sekarang akan memasuki blok 4 terkait izin dan standarisasi usaha. Nah, blok izin dan standarisasi usaha ini kan juga menjadi salah satu fokus pemerintah ya, supaya mendorong UMKM kita itu agar punya legalitas gitu ya, punya punya legalitas, punya izin gitu ya, supaya nanti didapatkan banyak manfaat dari legalitasnya tersebut, misalkan ke akses sumber finansial yang lebih baik, akses pasar yang lebih baik, perlindungan produk dan seterusnya. Jadi kita langsung aja ke rincian 401 ya. Di situ ada izin prinsip dan izin operasional ya. Jadi saya juga masih belajar nih Bapak Ibu, jadi nanti mohon sharingnya juga kalau misalkan saya ada kekurangan begitu. Jadi yang pertama izin prinsip itu terkait definisinya aja langsung Mas. Next di 401.1 itu kan ada izin prinsip ya. Next Mas, next aja langsung. Definisinya. Nah ini definisi dari izin prinsip itu sebenarnya dia lebih kepada kepengakuan ya dari pemerintah setempat ya, dalam bentuk surat tentunya ya, misalkan kepada pengusaha-pengusaha atau investor yang sifatnya itu perizinan usaha pertama seperti itu. Dan itu dikeluarkan oleh PTSP ya, atau
badan koordinasi penanaman modal ya, atau kalau di daerah mungkin ada badan koordinasi penanaman modal daerah mungkin ya, saya kurang tahu juga. Ya itu intinya seperti itu izin prinsip, di mana di sini dibatasi untuk yang khusus untuk PMDN saja. Kan kita tahu penanaman modal ada dua ya, asing sama dalam negeri. Untuk yang izin prinsip ini khusus untuk yang PMDN saja. Ada atau enggak itu aja sih ininya pertanyaannya gitu. Jadi nggak perlu di mana Bu kalau ada suratnya nggak perlu ya. Jadi cukup pengakuan responden saja, ada atau enggak Bapak Ibu izin prinsipnya seperti itu. Oke, next, Mas. Ya, ini terkait izin, setelah izin prinsip kita ada oh iya, tadi izin prinsip itu selain untuk perizinan usaha pertama, bisa juga misalkan usaha itu mengalami perluasan ya, perluasan atau juga merger dengan usaha lainnya atau perusahaan lainnya, itu biasanya juga dibutuhkan izin prinsip seperti itu. Itu hanya penjelasan tambahan. Kemudian untuk yang izin operasional, nah di sini juga ditanyakan kepemilikan izin operasional dan jumlahnya. Tapi untuk yang jumlahnya hanya pada poin A dan B ya. Jadi hanya pada ke izin pangan industri rumah tangga atau PIRT dan izin BPOM atau MD gitu. Jadi cukup ditanyakan saja ada atau enggak, kalau misalkan ada jumlahnya berapa seperti itu. Ya, dari mulai izin pangan industri rumah tangga sampai ke kesehatan, obat dan makanannya. Dan ini terkait biasanya dengan ini ya, dinas atau kementerian yang menaungi usaha-usaha tersebut biasanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk definisinya nanti bisa disimak kemudian izin mandiri pembangunan sampai yang ke TDP. Coba Mas, kita ada sedikit penegasan di sini. Nah, ini dia. Nah, terkait izin daftar perusahaan sama tanda daftar perusahaan itu sebenarnya secara praktikal sama sebenarnya. Cuman kalau di kuesioner dibedakan itu seperti apa. Nah, kemarin ada kesepakatan dari tim Kemenkop bahwa yang dimaksud dengan izin daftar perusahaan ini adalah ya NIB itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan dia punya NIB ya sudah kita masukkan ke izin daftar perusahaan gitu. Atau kalau punya, intinya dua hal ini yang izin daftar perusahaan dan TDP itu adalah hal yang sama. Jadi nggak perlu bingung nanti kalau misalkan ini maksudnya mana ya, ya silakan bisa di atas bisa di bawah itu. Itu nanti di pengolahnya bisa kita kategorikan lebih lanjut seperti itu. Kodifikasi lebih lanjut maksudnya. Lanjut Mas. Ya ini hanya penegasan saja untuk definisi masing-masingnya. Nanti bisa Bapak Ibu simak ya sendiri. Ini waktunya agak mepet. Kita masuk ke 402. Oh ya, 401 tadi sifatnya tidak mandatori ya Bapak Ibu. Jadi tidak mandatori artinya kalau memang tidak mandatori itu bukan artinya tidak ditanyakan ya, tetap ditanyakan. Nanti kita tekankan ke enumerator di daerah, tetap ditanyakan. Tetapi kalaupun nggak ada isian ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya di program ini akan tetap clean gitu. Lanjut. 402. Ya, silakan Mbak Ani. Ya, kalau kesepakatan dari kami minimal setidak-tidaknya kabupaten kota Mbak. Iya, gitu ya Pak Fauji ya. Izinnya setidak-tidaknya kabupaten kota kan ya. Iya, kalau kelurahan dan kecamatan sepertinya belum termasuk Mbak. Iya, silakan. Makasih, saya dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait nomor induk, bisa dinaikkan di atas dan NIB-nya tadi, Pak? Yang NIB ya? Iya, NIB. Ya. Nah, ini. Izin daftar perusahaan, izin nomor induk berusaha. Ini terus terang kalau kami di Sulawesi Tenggara itu pelaku-pelaku UKM itu kayaknya masih kurang persoalan yang ini. Jadi kira-kira ketika kita melakukan pendataan ini, apakah ini bisa dikosongkan atau seperti apa? Terima kasih. Ya kalau memang tidak ada izinnya, ya memang dikosongkan nggak apa-apa. Karena dari sisi sifat isiannya juga dia tidak mandatori. Gitu. Begitu Bapak. Bisa tetap dilanjutkan Pak.
tanda daftar perusahaan itu juga kan artinya pelaku usaha yang usaha mikro itu mereka itu kan terkadang belum mereka sampai ke tanda daftar perusahaan NIB itu karena arahnya ketika mereka punya nomor induk bursa itu mungkin bisa melakukan pinjaman ke pihak bank atau apa yang terjadi di masyarakat itu mereka abaikan seperti hal itu. Mereka yang penting maunya berusaha, yang penting dapat uang atau apa semua seperti itu. Artinya ketika melakukan pendataan itu terkait dengan nomor induk berusaha itu bisa dikosongkan, bisa lanjut sampai ke bawahnya begitu. Ya, makasih. Ya, kalau bisa dikosongkan jawabannya iya gitu Pak. Cuman kalau tadi terkait konteks yang ya mikro itu banyak yang belum punya izin ya itulah kan ini salah satu arah dari hasil pendataan ini nanti kan ke situ ya bagaimana pemerintah itu mendorong UMKM agar punya izin nantinya gitu Pak. Bagus Pak pertanyaan. Makasih Pak. Lanjut ya. Ya, satu-satu Mbak, Pak Yadul deh. Saya dari Aceh. Kalau kita ini bingung NIB, itu adalah NIB itu udah 3 versi. Versi 1.0, 1.1 dan sekarang berbasis risiko. Waktu 1.0 itu kita kejar pelaku usaha untuk mengurus izin melalui OSS nanti. Nah, yang masalah itu adalah ketika kita input, ini izinnya sudah ada. Yang kita input adalah tentunya itu pasti yang 1.0 atau 1.1. Yang rata-rata pelaku usaha juga malas untuk mengurus untuk ke berbasis risiko. Karena apa? Salah satu syaratnya kan harus ada NPWP. Nah, kalau dia isi yang awal itu apakah masalah? Karena kan izinnya udah ada, NIB sudah ada, tinggal dia mau kalau sudah ada kan bagusnya diinput, tapi masalahnya adalah itu versi yang lama, bukan versi yang berbasis risiko. Itu bagaimana? Mohon informasinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak pertanyaannya dari Aceh. Pak siapa namanya Pak? Pak Bilal. Pak Bilal. Oh. Ya. Ya itu sebenarnya lebih ke Pak Fauzi sih Pak ya. Tapi kalau gimana Pak Fauzi? Jadi ada 3 versi dari apa tadi IDP ya, izin daftar. NIB maaf, NIB 11, 12 sampai 13 Pak Fauzi. Kalau misalkan dia hanya di Bukan versi 1.0, 1.1 iya. dan berbasis risiko kalau yang baru sekarang. Nah, itu gimana Pak Fauzi? Silakan Pak. Oh iya. Yang update terakhirnya, kalau misalkan dia memiliki yang berbasis risiko, masukin yang update terakhir aja. Kalau misalkan dia pakai waktu saat pendaftarannya pakai yang 1.0 dan dia belum update sampai berbasis risiko, pakai yang update terakhir aja. Gitu Pak. Ya sekedar menambahkan juga Pak, jadi memang periode di 401 sampai 402 itu periodenya selama usaha itu berdiri Pak. Jadi pokoknya dari awal usaha itu kalau memang punya ya udah berarti kita bisa masukkan ke situ. Ya tadi ada Mbak Ani, silakan Mbak ya. Hah? Tidak kelihatan tanda bintang merahnya mana mandatori mana enggak. Betul. Jadi tapi di program sih ada sih Mbak bintang-bintangnya di capingnya. Kalau di sini emang enggak ada. Ya, makanya saya tanda tanda sendiri Mbak. Ya mungkin nanti yang rekap mandatori itu bisa di-share ke teman-teman daerah mungkin ya Pak Fauzi ya. Ya nanti mungkin kita share Mbak yang rekap mandatorinya itu di file Excelnya ada itu. Oke, kita lanjut ya. Ke 402 terkait jenis standarisasi usaha atau produk yang dimiliki. Sama ini periode waktunya juga selama usaha itu berdiri, di mana di sini ada sekitar 9 ya dan 10 bahkan ya ada standarisasi usaha lainnya. Kita tanyakan ada nggak di usaha Bapak Ibu itu usaha apa standarisasi usaha seperti kita contohkan seperti itu ya kalau pas di lapangan sertifikasi halal atau brand terkait merek dagang atau mungkin sampai ke mitigasi kebencanaan ada nggak gitu. Nah biasanya kalau yang usaha mikro kecil sih cenderung nggak ada ya. Mungkin kalau yang menengah mungkin beberapa ada. Dan kalau ada silakan untuk ditanyakan jumlahnya. Ke 402 Mas Daniel. Siapa nih Mas? Next slide terus. Next. Next terus. 402. 402 sifatnya juga tidak mandatori.
Ya ini ya. Ini kan juga penting ya Bapak Ibu untuk perlindungan konsumen kita gitu ya, terkait apa namanya standarisasi usaha ini, biar konsumen kita tuh makin cinta sama produk-produk Indonesia, warga Indonesia. Next, 501 501 ini penjelasannya, nanti bisa disimak. Stop tadi yang gambar. Nah, kita masuk ke 501. Di sini ada penegasan nih Bapak Ibu. Ya nanti kalau misalkan ada, ini kok udah di sini ya. Kalau misalkan ada keterangan di kuesioner itu sebulan yang lalu ya, kan di sini ada nih di blog-blognya ini atau di aplikasinya juga ada. Kalau misalkan ada keterangan sebulan yang lalu, itu artinya mengacu pada bulan Maret tahun 2022 ya. Itu sudah kesepakatan antara Kemenkop dan BPS untuk memudahkan analisisnya nanti ya, gambaran analisisnya nanti. Jadi sudah disepakati kalau ada kata-kata sebulan yang lalu itu Maret tahun 2022. Jadi kalau misalkan pencacahannya kan mulai April nih ya, April sampai September, pas April sebulan yang lalunya oh ya masih pas Maret gitu. Tapi kalau udah Mei, Juni dan seterusnya, sebulan yang lalu di sini artinya adalah bulan Maret tahun 2022 gitu. Seperti itu ya. Next. Ya, 501 ini juga 5, masih 5 Mas. Oh 5-nya mana tadi? Oh itu tadi tuh. Next. Ya, penghargaan usaha ya. Ini penghargaan ini sifatnya tidak harus yang besar ya. Misalkan UMKM award gitu ya. Atau apa, pokoknya nanti kalau misalkan di daerah itu ada festival atau ada suatu acara apa yang di situ si usaha itu dapat semacam penghargaan ya atau apresiasi ya, kita bisa masukkan ke situ gitu ya. Berarti itu kan penghargaan dari bisa pemerintah, bisa non pemerintah sih atau swasta seperti itu. Ya, silakan Mbak. Mbak Ani dari Sulteng ya. Bahan baku tadi itu referensi waktunya adalah sebulan yang lalu yang mengacu pada Maret 2022. Oh, bahan baku ya Mbak? Belum Mbak, ini masih blok 5 Mbak. Sebentar ya Mbak, blok 5. Nanti bentar lagi sih blok 6 sih ya. Oh iya, maaf. Ya oke, next. Saya jelaskan dulu blok 6-nya sebentar ya Mbak. Next Mas, blok 5 ini untuk penghargaan juga tidak mandatori ya Bapak Ibu. Artinya kalau emang nggak ada penghargaan ya nggak apa-apa gitu. Ya, nggak harus diisi. Misalnya ini kan cuma kepemilikan penghargaan ada atau tidak, tapi kita nggak tahu nih penghargaannya penghargaan apa. Ya kalau enumeratornya rajin silakan tambahkan di catatan Bu, kan ada blok catatan. Ya kalau rajin, tapi nggak ini Betul, di sini sebenarnya untuk memudahkan enumerator nama penghargaan itu tidak di state di kuesioner. Tapi kalau memang berkenan untuk menuliskan itu silakan bisa ditambahkan di blok catatan nanti Bu. Kan ada tuh blok catatan di bawah programnya. Betul. Iya betul. Karena untuk memudahkan sih Bu, lebih ke kemudahan dalam pengisiannya sih gitu. Seperti itu. Oke, lanjut blok 6. Ya, setengahnya lagi. Blok 6 ini terkait bahan baku ya, sumber bahan baku atau utama atau penolong selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang ada kegiatannya. Ke 601 kita menuju ke sumber pembelian bahan baku. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait nama bahan bakunya ya, ada A, B, C. A itu bahan baku utama, B itu bahan baku lainnya, dan C itu bahan baku penolong. Utama itu berarti yang memang betul-betul sebagai mayoritas ya, istilahnya yang bahan baku, misalkan kayak tadi bakso itu ya Wonogiri, berarti bahan baku utamanya kira-kira apa ya Pak Bu? Daging ya, satu aja kalau bahan baku utama tuh, daging sapi misalkan. Oke, daging sapi. Untuk yang bahan baku penolongnya kan tadi ya, bisa tepung, bisa apalagi tuh bumbu-bumbunya ya, bumbunya bawang putih, bawang merah dan seterusnya. Untuk bahan baku lainnya mungkin tadi ya ada misalkan bahan baku lainnya tuh
cuka misalnya. Saya kurang ini karena bukan pedagang bakso. Pokoknya dia itu ya bahan baku utama itu yang benar-benar satu ya, satu bahan gitu ya yang menjadi mayoritas usaha tersebut ya, digunakan usaha tersebut gitu ya. Kemudian nanti yang lainnya tuh bisa ini harusnya bahan penolong dulu nih, bahan penolong baru nanti ke bahan baku lainnya gitu. Ya, silakan Bapak. Terkait bahan baku itu seperti begini, saya berikan contoh. Ada satu warung pelaku UKM itu dia jual sembako misalkan, tetapi di situ ada juga yang nitip jualan seperti makanan atau minuman lah kita tahu apa, seperti kue lah seperti itu. Apakah itu dimasukkan dalam bahan bakunya dia atau si penitip itu data tersendiri juga? Ya. Makasih. Terima kasih Pak. Jadi untuk 601 ini sebenarnya dia kalau di program nih Pak ya, kalau tadi di pertanyaan blok berapa tuh? 2 ya. Blok 2 itu kategorinya dia bukan G atau bukan perdagangan, dia akan muncul. Tapi kalau dia kategorinya itu G atau perdagangan, bahan baku ini nggak muncul Pak. Karena kan kalau G itu atau perdagangan dia sifatnya hanya jual beli barang yang sama tanpa perubahan teknis. Yang ya gitu. Nah kalau tadi contohnya Bapak ketemu nih toko sembako ya, toko sembako. Oh iya ini ada toko sembako, saya jual beli sembako. Tapi di saya juga ada barang-barang yang dititipkan oleh warga sekitar gitu kan Pak ya, oleh warga sekitar nitip ke sini. Itu pertanyaan blok ini nggak akan muncul Pak, karena ini hanya akan muncul ketika kategori usahanya di blok 2 tadi adalah di luar G gitu. Misalkan industri, penyedia makan minum, ya tadi bakso, industri apa tadi frozen food itu misalkan ikannya gitu dan seterusnya. Gitu Bapak. Iya silakan Pak. Adalah untuk IKM ya, industri kecil menengah. Jadi kalau kita ngisi belangko untuk perdagangan ini tidak akan muncul. Ketika kita ngisi belangko untuk yang kita survei adalah industri, pasti ini muncul kan? Oke, makasih. Betul Pak gitu. Jadi untuk yang non G akan muncul, non G akan muncul. Tapi kalau dia G ya nggak akan muncul. Dia langsung nanti ke rinciannya selanjutnya itu. Ya Mbak silakan. Oh ya tadi mau nanya ini. Ya. Betul. Apa saja yang masuk di sini? Oke. Kayak jasa akomodasi, apakah juga masuk atau gimana? Terus ini kan referensinya Maret 2022. Jika usaha tersebut misalnya industri, tapi di Maret itu dia nggak melakukan industri, apakah mengacu ke bulan Maret itu terisi nol atau gimana ya? Makasih. Oke, saya jawab yang poin pertama ya Mbak ya. Jadi untuk yang penegasannya betul ya sudah kita sepakati bersama bahwa 60 ini kan tadi ya akan muncul ketika dia non G ya. Itu ya Bapak Ibu ya, satu akan muncul ketika dia non G. Nah, kalau misalkan dia industri itu isian 601 ini wajib terisi. Kalau industri C wajib terisi. Tapi kalau dia di luar industri atau di luar kategori C, dia bisa terisi, bisa tidak, maksudnya tidak wajib terisi. Jadi 601 ini sifatnya mandatori khusus untuk kategori C, seperti itu Mbak. Industri. Kalau misalnya di bulan Maret itu dia tidak ada industri, isiannya apa? Nah, kalau itu saya coba tanya ke bos saya dulu ya Mbak. Karena belum pernah dibahas. Mas kalau misalkan di 601 ini kan referensi waktunya Maret ya Mas ya, Maret tahun 2022 atau bulan terakhir ada kegiatan. Nah kalau misalkan ketemu kita nyasar pas April nih Mas, bulan Maretnya dia kena COVID misalkan dia libur itu sebulan. Nah itu gimana Mas? Kosong kan atau ya, karena mandatori nih kalau yang C ya, terus yang C mandatori. Iya, jadi sebenarnya nilai produksi ini terkait dengan nilai produksi juga ya, nilai produksi. Jadi ada isian nilai bahan baku. Karena apa yang diproduksi akan ada bahan bakunya kan gitu ya. Nah sebenarnya ini kita ingin mendekati suatu usaha itu masuk ke dalam skala usaha yang mana nih? Karena kita berbicara UMKM ya, ada usaha mikro, kecil, menengah. Nah usaha pendekatan usaha masuk ke dalam skala usaha itu berdasarkan dua kriteria mungkin ya gitu ya.
Ada kriteria aset, ada kriteria omset atau penjualannya. Nah ini sebenarnya kita mau mendekati berdasarkan data penjualan, data omsetnya, katakan seperti itu. Data omsetnya itu dihitung berdasarkan data tahunan. Data omset selama 1 tahun. Kalau dia di bawah 2 miliar masuk mikro, di bawah 2 miliar sampai 15 masuk kecil, 15 sampai 50 masuk usaha menengah. Nah, untuk menuju ke sana kita butuh pendekatan-pendekatan nih, gitu kan? Pendekatannya seperti apa? Biasanya usaha-usaha kecil itu nggak ada data keuangannya. Nggak ada data keuangannya, maka kita dekati dengan data bulanan. Data bulanan yang paling dekat data bulan apa nih? Data bulan apa ya? Nah, kemarin kita sepakati pendekatannya kita pakai data bulan Maret 2022. Kenapa pakai data bulan Maret 2022? Karena pendataan kita nanti akan 5 bulan. 5 bulan itu akan menerabas data-data yang seasonal atau data di dalam 1 tahun itu ada yang mungkin agak tinggi, yaitu di saat-saat lebaran gitu ya. Jadi kita dekati dengan data di 2022 bulan Maret. Sekarang kalau bulan Maretnya nggak ada datanya gimana kan gitu ya. Ya udah, berarti kita dekati lagi dengan data bulan terakhir pada saat dia melakukan kegiatan, gitu aja. Bulan Maret nggak ada kegiatan, coba di Februari, Januari, seperti itu aja mungkin kita pendekatannya. Itu untuk pendekatan aja sebenarnya, karena fokusnya sebenarnya tujuannya kita mau mengklasifikasikan usaha tersebut masuk ke skala usaha yang mana gitu, mikro, kecil atau menengah. Itu sih. Demikian Mbak Ani. Ya, terima kasih Pak Roy ya orangnya. Jadi jelas tadi Mbak ya. Kalau memang dia di Maret itu kebetulan tidak ada kegiatan, maka bisa di input atau didekati dengan aktivitas yang dia lakukan selama misalkan Januari atau Februari kalau emang dia aktifnya di Januari atau Februari. Ya Pak Fauzi, ada saran dari teman kita di daerah Pak terkait yang narasi selama sebulan yang lalu itu akan membingungkan Pak kalau memang dibiarkan seperti itu, walaupun di penegasan sudah jelas kita periodenya Maret tahun 2022. Apa di program itu masih memungkinkan nggak Pak diganti sebulan yang lalu itu Maret 2022 gitu Pak? Baik. Biar nggak dispute gitu. Iya, nanti kita lengkapi di aplikasinya. Namun kalau misalkan memang di Maret itu usahanya libur, sebaiknya diisi dengan yang dia terakhir melakukan kegiatan. Iya. Nanti di aplikasinya kita sebutkan ya. Soalnya kalau sebulan yang lalu khawatirnya kalau dia nyacah Mei yang ada di kepala enumerator ke April gitu Pak. Siap, betul. Nanti kalau misalkan dia mengisinya di bulan Agustus gitu ya, siap. Ya. Nanti di aplikasinya dilengkapi. Ya. Makasih Pak Fauzi. Iya. Kita lanjut ya Bapak Ibu, langsung ke 602. 602 ini terkait sumber bahan baku utamanya. Nah ini pertanyaannya mungkin agak ini ya, agak sulit gitu ya, karena kita menanyakan hal yang agak nerawang gitu, butuh penerawangan, butuh indra keenam mungkin ya, karena kita kan di sini ditanyakan sumber bahan baku utama berdasarkan skala usaha. Oke, tadi misalkan usaha frozen food Ana itu dia belinya semuanya saya beli di pasar Mas. Oh iya pasar itu berarti belinya pedagangnya kira-kira di sini mungkin usaha mikro kali ya, karena misalkan yang ikannya itu dia beli di los. Kalau los kan konotasinya lebih ke mikro gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan itu mikro berarti nanti terisi 100% usaha mikro gitu. Kalau misalkan usaha kecil berarti dia yang omzetnya berapa? 2 sampai 15 ya. 2 sampai 15 miliar per tahun gitu. Kalau menengah 15 sampai 50 miliar. Jadi memang ini agak butuh istilahnya apa sih? Probing ya, butuh pendalaman lebih lanjut ke responden gitu, kira-kira dia itu sumber bahan bakunya itu skalanya apa, masuk apa gitu. Seperti itu sih, karena ini tujuannya untuk rantai pasok kalau nggak saya Pak Fauzi ya, seperti itu ya. Jadi ini aja diperkirakan lah semampu enumerator dan semampu responden dalam menjawab, seperti itu. Oke, next di sini nanti ada penjelasan kondef terkait skala mikro, kecil, menengah ya,
sudah tidak pakai yang UU 20 tahun 2008 ya Bapak, ini ada perubahannya ya. Kita tampilkan juga perubahannya gitu. Dari yang sebelum Cipta Kerja sampai yang Cipta Kerja ya di PP nomor 7 tahun 2021. Ini yang untuk yang mikro. Untuk yang mikro itu sekarang dia maksimum 2 miliar ya per tahun gitu. Omset dari sisi omset. Next Mas. Next. Oh iya Ibu silakan. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Maaf, kami dari Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini mungkin yang banyak bertanya selama ini yang dari BPS Pak ya, mereka lebih paham masalah ini. Tapi kalau kami ini memang benar-benar baru belajar ini Pak. Jadi dalam hal ini kami ingin menanyakan sumber bahan baku utama berdasarkan skala usaha. Kalau kita melihat skala dari keterangan itu memang betul ya, skala untuk mikro yang berapa, untuk kecil berapa. Tapi dalam hal ini hubungannya ke sumber bahan baku. Jadi kami ingin ada benang merahnya, bagaimana cara kita, kata Bapak tadi kan tergantung pemahaman enumerator. Nah, bagaimana cara kita menekankan ke enumeratornya bahwa mereka harus paham sekian isiannya, begitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, saya juga ya. Si enumerator nih, toto diisi usaha mikro 85%, usaha kecil 85%. Kalau ditotalkan jatuhnya di atas 100%, ini seperti apa nih kondisinya? Ya, terima kasih. Ya, dari Ibu dari Sumsel, namanya siapa Bu? Mohon maaf. Namanya siapa? Oh, Bu Sumiati. Terima kasih pertanyaan. Saya juga bisa merasakan itu Bu, kalau misalkan saya jadi enumerator di lapangan gitu ya, menanyakan ini nih pertanyaan yang cukup sulit ya. Karena benar ya Bapak satu-satu. Kita menanyakan hal yang tidak kasat mata di depan kita gitu kan. Jadi kita memang butuh probing, butuh istilahnya tanya lebih dalam ke responden terkait sumber bahan baku utama ini. Nah, tadi acuan kita yang pertama adalah petunjuk kita, clue kita itu tadi kategori utamanya itu Bu, misalkan dia C, industri makanan tadi ya, industri frozen food itu ya. Nah, kalau frozen food itu kan jelas ya, saya beli bahan bakunya dari pasar Mas. Dari pasar, lossnya Bapak Ahmad misalkan. Ya, kan kita ketahuan tuh, kalau loss itu kan, jadi di sini ada unsur justifikasi kita juga, enumerator. Kalau pasar itu kan, kalau loss pasar itu kan konotasinya lebih ke mikro ya, kecenderungannya mikro. Tapi kalau misalkan saya beli bahan baku dari bakso ya, frozen foodnya misalkan bakso dagingnya saya beli dari toko daging yang itu tuh Mas, yang grosiran itu yang di jalan itu misalkan. Nah itu berarti kan konotasinya bisa ke kecil ya atau menengah gitu ya. Kalau misalkan tadi belinya di toko daging yang sifatnya grosir. Makanya di sini kan kalau nggak salah di juklat itu juga disebutkan bahwa enumerator itu sebisa mungkin yang tahu daerah situnya gitu. Makanya dia nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih, dia punya gambaran lebih lanjut gitu Bu. Ya Bu, saya memahami itu. Ini juga buat saya juga pertanyaan yang sulit ya. Jadi ketika di lapangan nanti ya kita sebisa mungkin tadi Bu melakukan probing dengan petunjuknya tadi di kegiatan utamanya. Ya. Kalau dalam kesempatan ini kita sepakati saja. Kalau untuk mikro misalnya 30%, itu kan diminta persentase nih Pak nilainya. Kalau untuk kecil misalnya 50%, bagaimana Pak? Bisa nggak seperti itu? Oh iya, nanti kalau soal itu mungkin kita akan ada penegasannya Bu. Tapi maksudnya untuk persentase ini lebih bukan seperti itu Bu. Persentase di sini itu sifatnya 100% untuk semuanya. Jadi kalau tadi ya frozen foodnya bakso sapi sama bakso ikan misalkan ya. Oke, contohnya bagus dia. Bakso ikannya beli di los pasar, ya kan? Dia beli di los pasar. Semuanya dia beli di los pasar. Kemudian kalau bakso dagingnya dia dibeli di toko daging yang agak besar itu ya, katakan usaha kecil. Nah itu kan kita bisa tanyakan kembali Bu, dari yang Ibu beli itu antara ikan sama dagingnya, kalau dari nilai uangnya itu berapa persen ya Bu yang ikan? Kalau yang ikan sih 400.000 Mas saya beli sebulannya. Kalau yang daging Bu, kalau daging 600.000 Bang, itu kan jelas berarti 40% di mikro,
60%-nya dikecil, seperti itu Ibu mungkin petunjuknya. Jadi persentase di sini sifatnya 100% dijumlahkan ya. Bukan masing-masing ininya ini. Jadi Bapak dari Aceh. Oh udah ya Pak ya. Mas Gilang, satu lagi. Ini terkait di rincian 601 pemasok utama, nama dan nomor telepon itu boleh kosong nggak? Karena kan tidak semua orang tahu nama pemasoknya siapa, apalagi nomor teleponnya, apalagi beli di pasar. Iya, itu kebetulan kesepakatannya kalau dia itu C Mbak ya. C kan berarti kan mandatori itu harus terisi 601 ya, sementara harus isi Mbak. Mohon izin Ya, Pak. silakan Pak Uji. Itu bahan baku itu hanya yang kuantiti dan harganya aja yang mandatori. Okay. Untuk nomor telepon dan pemasoknya tidak mandatori. Namun kalau misalkan memang mereka tahu, kita minta isi agar kita mengetahui rantai pasoknya. Itu Sampai nilai berarti Pak ya? Sampai nilai yang mandatori atau? Ya, sampai nilai, Okay. sampai nilai ya. Sampai kolom 4 berarti ya Bapak Betul, Ibu ya? pemasoknya tidak. Baik, terima kasih Pak Woji. Lanjut ke 603, sumber bahan baku utama berdasarkan wilayah. Kalau ini sederhana saja ya Bapak Ibu ya. Ini juga sama, persentase antara dalam negeri sama yang luar negeri itu di total harus 100% ya. Kalau misalkan kayak tadi belinya ya di los pasar yang sebelah atau di mana ya berarti dia udah otomatis 100% dalam negeri gitu kan ya. 100% dalam negeri. Nanti tinggal kita rinci lagi. Dia itu ada di kelurahan yang sama atau sudah di beda kelurahan tapi masih dalam satu kecamatan, atau di luar kecamatan tapi masih dalam satu kabupaten kota, dan seterusnya seperti itu ya. Persentasenya sama ya kayak tadi. Harus 100% di bawah di totalnya. Mas Gilang. Iya. Izin bertanya dong. Oh iya, Mas, dari Lampung. Saya lihat yang di slide itu kan ada kriteria usaha mikro, kecil, menengah, besar, itu kan ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2021. Yang kita pakai itu yang mana sebenarnya? Itu jadi pusing jadi karena dibandinginnya konsep kita akan tadi agak ragu jadi. Kalau untuk terima kasih Mas. Mending dijelaskan kita pakai peraturan yang mana, kita sepakat semuanya, jadi nggak perlu dibandingkan lah jadinya seharusnya. Baik Mas, sarannya bagus ya, mungkin nanti kan kita pakai salah satu aja ya Mas ya untuk ininya. Untuk yang PL UMKM ini kita pakai yang PP terbaru Mas tahun 2021 kriterianya. Jadi untuk yang 2008 itu sebenarnya hanya info aja Mas, sebenarnya untuk info untuk tahu oh perubahannya sekarang seperti ini ya gitu sebenarnya. Niat kami sih seperti itu sebenarnya. Tapi kalau nanti memang butuh kriteria yang terbaru saja ya nanti yang sebelahnya akan kita hapus. Ya, makasih Mas. Iya Ibu, lanjut lagi. Kalau dasarnya itu kan ada omset, ada aset gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya omsetnya di klasifikasi mikro, terus Betul. asetnya di klasifikasi kecil, Betul. itu nanti dia masuknya kemana? Apa di kecil, apa di mikro? Ya sebenarnya ya. Kalau yang kayak gitu-gitu, atau kebalikannya. Ya. Nah, itu kita masuknya kemana nantinya? Betul. Ya terima kasih Ibu pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus tapi sangat teknis banget dan kayaknya nggak akan kepikiran enumerator sampai ke situ gitu ya. Oke, tapi coba saya jawab Bu ya. Betul. Jadi sebenarnya Bu, kalau kita telusuri lebih dalam gitu ya di PP 7 tahun 2021 itu kriteria utamanya memang dua itu, aset sama omset ya. Di pasal yang bawah-bawah itu sebenarnya juga ada kriteria yang lain jika dibutuhkan gitu. Jadi sebenarnya yang utama itu ya kayak aset omset. Nah, kapan kita pakai aset, kapan kita pakai omset? Sebenarnya aset itu lebih pas untuk dipakai usaha-usaha yang baru Bu, yang baru buka, misalnya baru komersil, baru jalan gitu. Jadi kan dia belum punya omset tuh. Katakan yang usaha benar-benar baru yang belum punya apa-apa. Jadi ukuran dia untuk dinyatakan ke mikro, kecil, menengah apa? Kalau omset kan belum bisa. Makanya kita ada kriteria aset tadi. Nah, kalau usaha-usaha yang sudah berjalan, sudah beroperasi, sudah berkomersial, apalagi sudah usianya lebih dari setahun ya, bukan usaha startup lagi gitu. Ya itu lebih pas pakai pendekatan omset gitu. Jadi sebenarnya omset yang dipakai pendekatan omset itu dipakai ketika memang usaha itu sudah berjalan, sudah beroperasi. Jadi kalau yang aset dipakai untuk di awal apa gimana? Gimana? Asetnya dipakainya per kapan? Kan ada aset, ada omset gitu. Nah, misalnya ternyata misalnya yang satu dia omsetnya di mikro, ternyata asetnya ada di
kecil atau kebalikannya itu nanti seperti apa? Ya tadi Dia berarti masuk ke kalau kelas misalkan mikro atau kelas kecil? betul. Maksudnya. Berarti kalau seperti itu pertanyaan Ibu saya mohon koreksi ya Mas ya. Saya lebih ke condong ke omzet karena sudah beroperasi berarti itu kan. Tapi kalau untuk usaha yang baru, benar-benar baru, ya pendekatannya berarti by aset seperti itu. Kalau dari saya, ya silakan. Enggak, Bu. Izin Mas Gilang. Izin Mas, Ya, benar. saya dari Dinas Koperasi Provinsi Lampung. Jadi ini sekedar sharing ya, kalau kita lihat di PP 7 2021 bahwa kriteria UMKM itu sekarang itu hanya berdasarkan modal dan berdasarkan omset. Artinya ketika salah satunya tidak terpenuhi, pokoknya masuk usaha kecil, tapi ada salah satu kriteria yang tidak terpenuhi, maka dia belum bisa masuk usaha kecil. Dia masih masuk usaha di bawahnya, mikro. Seperti itu. Sharing saja mungkin kalau salah mohon dikoreksi. Ya mungkin ada tambahan dari Bu Mimin. Ya bagus itu sarannya. Iya ya, sorry. Ya, jadi memang di dalam PP tersebut sebenarnya kata-katanya adalah atau ya. Jadi bisa salah satu. Nah, penggunaannya kapan kita menggunakan aset atau aset atau omset, yaitu yang seperti Mas Gilang tadi sebenarnya kita bisa pakai yang mana pun. Memang kalau sebenarnya utamanya adalah di omset, ya kan, yang menentukan kriteria yang paling itu adalah omset. Nah, tapi untuk usaha-usaha yang baru yang memang belum ada omsetnya dalam kondisi 1 tahun, maka itu bisa menggunakan pendekatannya adalah aset. Jadi seperti itu Bapak Ibu, memang bisa dipilih salah satu karena memang di dalam PP-nya juga memang atau gitu. Itu aja Mas Gilang. Iya, terima kasih Bu Mimin. Bu, kalau boleh tahu Bu, tadi yang apa ikut di skala di bawahnya itu terstate di mana Bu? Kita soalnya baru tahu juga tuh pengetahuan terkait itu. Oh, oke. Oh iya. Oke. Oh iya, baik ya. Baik. Iya. Ya, jadi ini pernah dibahas dulu Bu sama pimpinan-pimpinan kami ya di BPS. Jadi memang karena di PP-nya itu tertulis atau kan boleh ini ya satu. Maka aset itu tadi seperti Bu menjelaskan lebih pas untuk ketika usaha baru belum ada setahun gitu kan, belum ada setahun di beroperasi itu menggunakan aset. Tapi kalau sudah lebih dari setahun, artinya sudah dia punya nilai penjualan kumulatif selama setahun, berarti dia pakai aset, pakai omset pakai nilai penjualan. Seperti itu ya Bu, terima kasih. Lanjut ya, lagi Mbak. Dalam setahun ini gitu kan, dalam setahun ini ternyata asetnya itu sebenarnya udah banyak nih. Mungkin asetnya di skala kecil gitu kan, tapi karena pandemi omsetnya turun masuk ke mikro. Nah nanti perhitungannya seperti apa? Mohon izin Mas Gilang. Iya, silakan Pak. Begini Bapak Ibu, makanya nggak jalan-jalan. Sebaiknya kalau misalkan ini kita kan sesuai dengan PP 7, bunyinya itu nilai yang pertama itu aset yang didaftarkan saat pendaftaran dan atau nilai penjualan per tahun. Dan karena itu kita tidak menanyakan skala usaha pada kesempatan ini. Kita hanya menanyakan aset yang didaftarkan saat pendaftaran dan nilai penjualan per tahun. Nanti aplikasi yang menentukan dia masuk skala mikro, kecil atau menengah. Dan nanti kalau misalkan memang ada update setelah saat pendataan ini, dia akan makanya kita mendapatkan nantinya ada perubahan dari skala usaha. Nah itu yang nanti biar sistem yang mengetahuinya gitu. Iya. Jadi kita nggak menanyakan dia mikro apa kecil atau menengah sih, enggak. Kita nanyanya cuma nilai penjualan per tahun dan aset yang didaftarkan saat mendaftarkan. Itu aja Pak. Makasih Mas. Sudah clear ya Ibu ya, seperti itu. Jadi memang kriteria UMKM itu behaviornya, perilakunya memang dinamis. Jadi dia kadang tahun ini bisa jadi mikro, tahun depan dia bisa naik ke kecil dan seterusnya. Itu memang perilaku UMKM seperti itu.
Oke, lanjut ke 701 ya. Ini udah ya. 701 produksi barang atau jasa yang dihasilkan. 701 Mas ya, terima kasih. Untuk 701 ini diisi ya, yang khusus 701 diisi ketika dia kategorinya selain G. Nah, sama nih mirip-mirip yang kayak 601 tadi. 701 diisi ketika kategorinya selain G ya. Kenapa? Karena dia kan produksi barang ya atau jasa yang dihasilkan. Kalau barang tadi ya banyak ya, makanan ya, minuman, lebih mudah lah kalau dia barang atau berwujud. Tapi kalau yang jasa misalkan ya, misalkan jasa pijat. Nah, jasa pijat berarti nama produk atau jasa di kolom satunya ini apa? Oh, dia misalkan di jasa pijatnya itu punya beberapa menu tuh, menu pijat, misalnya pijat refleksi. Kuantitasnya berapa? Kuantitasnya berarti di sini apa Bapak Ibu? Orang ya, orang yang dipijat. Oh, dalam dalam bulan Maret 2022 berapa sih orang yang dipijat gitu ya, refleksi misalkan 10 orang. Satuannya orang. Nilai total misalkan 100.000 kali 10 1 juta gitu. Terus ada lagi dia bukan pijat, kerokan. Saya suka kerokan. Kerokan ya, misalkan 50.000, satuannya orang juga gitu. Dan seterusnya. Jadi di sini yang di 701 ini karena dia mandatori ya. Jadi ini penting untuk kita kuasai gitu. Yang produk, yang barang yang berwujud itu lebih mudah ditanyakan. Cuman yang jasa ini yang perlu kita gali lebih dalam gitu ya. Terkait perincian dari produknya, kuantitasnya, satuan sampai nanti ke nilainya seperti itu. Atau kalau tadi pijatnya ya udah Mas saya pokoknya pijat aja Pak, pijat capek gitu. Ya udah kita bisa tuliskan pijat capek, kuantitasnya orang di situ. Satuannya kuantitasnya misalnya 10 tadi ya, satuannya orang, nilai totalnya 1 juta, misalkan seperti itu. Begitu 701. Ada yang ingin ditanyakan 701? Ya, sifatnya mandatori ya. Jadi pokoknya nama mandatori ini penting nih Bapak Ibu untuk kita pegang bener gitu loh, konsepnya, tata cara pengisiannya dan seterusnya. Yang non mandatori penting juga sih, cuman ini lebih prioritas. Baik, ke 702 kalau nggak ada pertanyaan. Nah, 701 itu tadi kan untuk yang non G ya. Jadi kalau aplikasinya tadi di blok kegiatan utama sudah kita isi G, otomatis yang 701 tidak akan muncul. Nanti yang muncul adalah 702. 702 itu penjualan dan pembelian kegiatan usaha yang kegiatan utama itu G. Jadi G itu selain perdagangan barang ya, ada juga jasa reparasi khusus untuk mobil dan motor, reparasi dan perawatan mobil dan motor. Jadi kayak salam mobil gitu-gitu tuh bukan jasa ya, bukan jasa yang S gitu maksudnya, tapi jasa yang G gitu. Jadi misalkan sekarang kan sering ya poles mobil panggilan. Nah, itu bukan S ya, tapi lebih masuk ke G gitu karena dia mobil gitu. Dan seterusnya. Oke, kita bahas 702 ya, nilai penjualan. Ya, nilai penjualan. Nilai penjualan ini maksudnya nilai penjualan barang yang terjual di usaha perdagangan, misalkan sembako gitu ya. Jual sembako aneka macam barang kebutuhan sehari-hari ya, berapa nilai penjualnya selama Maret tahun 2022. Referensinya waktunya seperti itu ya, Maret 2022. Kemudian yang poin kedua itu nilai pembelian barang yang terjual ya. Nilai pembelian barang yang terjual ini bukan nilai pembelian istilahnya apa ya, kulaan. Istilahnya bukan nilai pembelian barang semuanya gitu, tapi benar-benar nilai pembelian barang yang yang berhasil kita jual selama periode itu gitu. Jadi misalkan 1 bulan nih kita kulaan sembako 10 juta misalkan. 10 juta itu kan tentunya kita sebagai pedagang pengen punya untung ya. Misalkan kita patokan untungnya kita itu 30% atau 40%. Susah 50% deh. 50% yang gampang 50%. Nah,
ternyata yang terjual itu nggak semuanya 10 juta itu terjual. Jadi cuma katakan 8 jutanya yang terjual. Nah, berarti nanti di nilai pembelian barang yang terjual itu nilai pembelian barang-barang yang memang berhasil kita jual, bukan kulaan yang 10 jutanya tadi gitu. Sedangkan untuk nilai penjualannya berarti tadi sudah kita tambahkan margin yang kita inginkan itu 50% tadi. 8 juta, 50% 12 juta berarti ya. Oke, 12 juta. Berarti nilai penjualannya itu 12 juta, nilai pembelian barang yang terjualnya 8 juta berarti. Begitu Bapak Ibu bayangannya gitu. Kemudian tadi komisi itu tadi Bapak dari Aceh ya sempat menanyakan juga, bisa toko sembako dititipin gorengan, dititipin puding, dititipin susu kedelai dan seterusnya itu ya di freezernya itu atau teh teh tarik gitu ya. Nah itu bisa dimasukkan ke sini gitu. Berapa sih komisi penjualan selama sebulan itu selama Maret 2022 itu untuk barang-barang yang dititipkan tadi itu kita bisa masukkan ke situ. Dan yang 4 ini pendapatan jasa reparasi perawatan kendaraan bermotor khusus untuk kategori-kategori G yang sifatnya reparasi kendaraan mobil dan motor tadi ya, contohnya misalnya bengkel motor, bengkel mobil, salon mobil gitu dan seterusnya. Itu wajib diisi di 4 ini. Jadi 702 ini akan muncul ketika tadi di blok kategorinya itu adalah kategori G. Oke, next. Kalau nggak ada pertanyaan, next. Ya, maaf. Oh ya, silakan, Mbak. Yang mana, Mbak? Oh, bloknya iya, betul. Iya, terima kasih Mbak. Ini saya tadi subuh buka masih produksi juga Mbak. Jadi nanti mohon ini ya Pak Fauzi ya. Ini penamaan aja Pak. Jadi untuk yang blok 7 itu jangan cuma produksi gitu toh Pak, tapi produksi dan jasa yang dihasilkan mungkin seperti itu Pak. Ya, selama Maret 2022 itu Pak. Penambahan teks saja sih Pak untuk yang judul di bloknya itu loh Pak. Walaupun di kolomnya ini sudah ada produk atau jasa sih Mbak ya sebenarnya ya. Ya terima kasih Mbak. Iya. Ya Mbak, di aplikasi web saya cek tadi masih sama sih, masih cuma produk gitu toh, produksi gitu toh. Oke, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan kita ke 703. itu terkait pendapatan. Nah ini agak beda nih antara 701, 702 dan 703. Oh ya Bapak Ibu, untuk yang blok 7 ini bloknya cukup panjang ya. Jadi cukup panjang dan cukup banyak yang mandatori. Mungkin ini salah satu blok yang perlu kita betul-betul kuasai gitu ya, secara konsep dan secara tata cara pengisiannya. Karena agak banyak juga yang mandatori, 701, 702, 704, 707, 708. Oke, untuk yang 703 ini hati-hati ya. 703A ini kita mengacu pada pendapatan operasional. Artinya pendapatan operasional ini sebenarnya pendapatan yang betul-betul sudah diterima dalam bentuk uang sih. Contohnya seperti ini. 701 misalkan industri mebel gitu ya. Industri mebel bikin macam-macam, ada lemari, ada kursi, ada meja misalkan. Di 701 ini kan diisinya nanti yang tadi ya, yang lemari, meja dan kursi ya, lemari, meja dan kursi diisi. Nah, selama sebulan itu produksinya berapa? Yang berhasil dibuat itu berapa? Itu kan namanya nilai produksi yang di 701 ini. Nah, tapi yang pendapatan operasional ini benar-benar
tadi ya, furniture atau mebel yang berhasil dijual oleh usaha tersebut. Oh, misalkan di 701 saya berhasil buat 10 dalam sebulan gitu. Dalam Maret 2022 itu bisa bikin 10 lemari gitu, Ustaz. 10 lemari. Nah, yang di 703-nya ternyata yang berhasil terjual selama Maret 2022 itu cuman 4 lemari, ya. Cuman 4 lemari. Artinya pendapatan operasional di sini jangan 10 lemarinya tadi, jangan, tapi 4-nya tadi aja. Jadi benar-benar cash yang diterima, yang masuk real ya oleh si usaha tersebut. Begitu Bapak Ibu ya. Tuh, untuk yang usaha G juga nanti kalau nggak salah isiannya otomatis ini terisi dari rekap di 702 di programnya itu. Itu namanya pendapatan operasional. Jadi pendapatan yang memang terkait dengan usaha ya, terkait dengan usaha dan memang dia diterima real ya, cashnya itu ke kantong si pengusaha itu. Iya Bapak silakan. Terkait pendataan operasional ini Pak, ini kan kita itu kadang tadi disampaikan itu terhadap usaha mebel ya. Ya. Kadang juga di lapangan kita melihat ada yang melakukan usaha khusus untuk memperbaiki seluruh, misalnya kursi yang rusak, meja yang rusak, itu kan dia masuk dalam kategori 701 misalnya seperti itu. Apa masuk kategori 701 itu? Nah, sekarang bahan bakunya dia kan, misalkan dia perbaiki, reparasi kursi misalkan. Bahan bakunya kan seperti kayu, paku dan segalanya itu, apakah masuk di dalam 701 itu atau seperti bagaimana Pak untuk mendata itu? Supaya kita lihat kita masuk di pada 703 pendapatan operasional itu, apakah dalam 1 bulan itu berapa yang dia seperti itu, berapa yang diperbaiki seperti itu, apakah masuk itu? Ya, makasih Pak. Terima kasih Bapak, contohnya bagus ya. Jadi terkait usaha reparasi sofa ya atau kursi misalnya, itu kalau reparasi sofa atau kursi kita itu kan kategorinya bukan C ya Pak ya, tapi lebih ke S ya, reparasi perlengkapan rumah tangga ya. Itu satu. Jadi di blok kegiatan utamanya dia kategorinya lebih ke S Pak ya, ke S maksudnya, ke kategori jasa reparasi perlengkapan rumah tangga kalau nggak salah itu. Nah, kemudian terkait dengan 701-nya produksi atau barang yang saya dihasilkan, berarti kan dia di sini jasanya Pak ya. Jadi kita isi di sini jasa, misalkan yang direparasi ada 2 nih, ada sofa ya sama apa biasanya direparasi? Apa sih itu namanya buat kasur? Dipan ya. Apa sih? Ya dipan ya. Dipan. Ya, sofa sama dipan gitu ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan yang pertama jasa reparasi sofa. Ya, kuantitasnya berapa sofa dalam bulan Maret 2022 itu Pak? Misalkan 3 satuannya sofa. Nilai totalnya misalkan 1 sofa direparasi itu 1 juta, berarti 3 juta misalkan. Itu ya Pak ya. Terus yang kedua misalkan jasa reparasi kasur ya. Ya kasur atau apalah ya dipan gitu ya. Kita isikan kuantitasnya juga, terus satuannya berapa, nilai totalnya berapa. Jadi itu memang bisa Pak diisi di 701 seperti itu. Karena 701 ini peruntukannya untuk usaha-usaha yang non G, non perdagangan dan reparasi mobil motor gitu. Jadi kalau tadi reparasi perlengkapan rumah tangga ya masuk, maksudnya wajib diisi ini, mandatori ini. Nah, untuk pendapatan operasionalnya ya berapa nilai uangnya jasa tadi yang diisikan di sini. Jadi ini pendapatan operasional ini bisa sama dari 701, bisa lebih kecil, bisa lebih besar juga mungkin. Itu Pak. Ya Pak. Ya, kalau kesepakatannya bahan baku yang habis terpakai Mbak. 1 tahun ya biasanya kalau bahan baku itu kan. Ya Mbak. Betul. Pokoknya habis terpakai itu bahan baku Mbak.
Oke lanjut ya, pendapatan operasional seperti itu ya Bapak Ibu, intinya benar-benar real cash yang dia terima gitu, bukan yang produk yang dia produksi gitu. Ya tadi frozen food ada macam-macam, dia bisa produksi dalam sebulan, tapi ternyata yang laku misalkan cuma separohnya gitu atau 3/4-nya, ya inilah pendapatan operasionalnya dia tuh itu yang laku itu. Kemudian pendapatan non operasional, nah ini pendapatan yang di luar dari kegiatan utama yang dia lakukan, misalkan kayak apa tadi, dia kalau pagi sampai sore ngerjain mebel, tapi kalau malam dia mungkin ojek online misalkan. Nah itu bisa kita masukkan ke pendapatan non operasional seperti itu. Ya, ojek online kan usaha juga itu sebenarnya, usaha di kategori H. Ya. Intinya pendapatan non operasional itu diisi pendapatan yang di luar kegiatan utamanya. Atau pijat ya, sering nih, misalkan paginya dia jualan bubur gitu ya, kategori I kan bubur ya, penyedia makan minum. Kemudian ya kalau sore sampai malam atau siang sampai malam buka pijat gitu. Berarti bisa dimasukkan pendapatan operasional kalau memang beda itu ya, beda kegiatan utamanya. Kemudian pendapatan lainnya itu dari subsidi usaha kalau ada ya, misalkan subsidi usaha kayak kemarin berarti ya bansos ya, Mas Roy. Bansos yang kemarin UMKM terima itu subsidi fiskal, ada nggak keringanan pajak gitu ya yang diterima dan seterusnya. 703 sifatnya tidak mandatori ya. Oke, lanjut ke 704. Nah 704 ini terkait sasarannya, target penjualan barang atau jasa yang dihasilkan. Nah ini biasanya kalau mikro ya katakan usaha tadi frozen food itu melayaninya ke mana aja menjualnya, oh banyakkan ke rumah tangga ya, berarti 100% rumah tangga. Atau bisa aja saya sebagai usaha frozen food kemudian Mas Roy ternyata karena seneng nih sama produk saya, enak gitu ya, kemudian Mas Roy beli dalam jumlah yang banyak untuk dijual kembali gitu kan, berarti kan Mas Roy kan perdagangan tuh. Berarti di sini pemasaran produknya selain rumah tangga bisa aja ke usaha mikro gitu. Maksudnya di sini kalau usaha mikro, kecil, menengah itu kan berarti produknya itu nanti akan digunakan kembali gitu ya. Baik itu sebagai bahan baku atau mungkin dijual kembali seperti itu. Tapi kalau rumah tangga kan ya udah dia konsumsi aja habis gitu. Bedanya seperti itu sih lebih ininya. Kalau pemerintah berarti misalkan dijual ke rumah sakit pemerintah gitu ya. Jadi saya sebagai tukang bubur jual tukang bubur karena buburnya enak gitu ya, sama rumah sakit terdekat itu dipesan setiap hari, setiap pagi itu buburnya, rumah sakit pemerintah maksudnya. Nah itu bisa masuk ke situ proporsinya gitu. Mas Gilang, maaf nanya lagi. Iya Mbak. Masih mau nanyakan 701. Nah, oh iya 701. Kalau bahan baku tadi kan yang habis digunakan untuk produksinya, apakah yang sudah terbayarkan atau misalnya pesan mebel, ya. Selesai barangnya belum diambil pemiliknya, tapi kan dari segi bahan baku udah mengeluarkan. Betul. Nah, kalau misalnya minus, hasil akhirnya gimana? Boleh nggak? Yang itu tadi, yang produksi itu intinya yang bahan bakunya sudah dipakai, gitu. Walaupun belum dibayar sama yang pesen. Iya. Nah yang dibayar itu semuanya masuk ke pendapatan operasional itu, yang real cash yang dia terima. Oh yang real cash masuk operasional, yang belum dibayar masuk non operasional. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke lanjut ya Bapak Ibu. Tadi pemasaran dari sisi barang yang dihasilkan. Nah sekarang pemasaran dari sisi wilayah nih. Nah ini kan untuk menangkap juga indikator makro yang itu ya, ekspor, kontribusi ekspor UMKM ya. Jadi ada nggak produk yang dipasarkan di luar negeri gitu ya. Di sini kan di 705 ditanyakan tuh 705B luar negeri gitu. Dalam negerinya juga ada 705. Nah misalkan kalau semuanya itu dipasarkan di wilayah-wilayah terdekat atau dalam negeri semuanya ya berarti 100% diisi di dalam negeri. Nanti yang luar negerinya 0 gitu. Nah dalam negerinya dirinci lagi di mana gitu kan.
di satu kecamatan yang sama, saya cuman ini aja kok di desa sebelah, desa A, B, C, D dan seterusnya. Oh berarti itu dalam nanti yang terisi itu dalam satu desa atau kelurahan yang sama dan juga dalam satu kecamatan atau setara yang sama, seperti itu. Ini mudah sih kalau yang 705 ini ya, untuk ditanyakan relatif mudah. Mas Gilang, maaf mundur sedikit. Oh iya. Mungkin melenceng dari ini ya, ini kan lebih banyak ke produksi ya. Nah, kalau misalnya jasa nih, kan kalau juru parkir itu termasuk kategori S ya? Gimana? Juru parkir, jasa. Juru parkir, iya. Nah, itu kan masuk kategori S, sementara kemarin masuk ke kategori S, mungkin memang nggak ada bangunannya, tapi dia punya tempat. Nah, yang seperti ini, kalau kayak juru parkir itu, perlu didata juga apa enggak? Kan sebenarnya kalau dari segi omsetnya dia nih, misalnya kayak juru parkir di Tanah Abang nih misalnya ya, dia cuma juru parkir aja sebulan dia dapat 6 juta. Nah itu apakah perlu kita data atau enggak? Baik, kan, apalagi kalau di Jakarta kan kebanyakan lebih ke agenan ya, bukan produksi kayak gitu kan. Ada yang polisi cepek lah atau apalah, ada juga penyeberangan perahu. Itu misalnya pas satu hari 2000 satu sepeda motor misalnya 200 sepeda motor dalam sehari, itu bisa di atas 5 juta juga sebulannya. Itu apakah bisa dihitung atau enggak? Tapi mereka masalahnya ilegal nih. Ini seperti apa perlakuannya? Mungkin itu aja dulu. Wah dibantu ya Mas Ray, ini terkait kasus batas ini juru parkir. Saya coba jawab nih ya. Gini, tadi di awal kegiatan konsep kita itu sebenarnya konsep yang menetap ya. Menetap artinya ada bangunannya ya, tempat usahanya ada bangunannya, bangunan khususkah atau bangunan campurankah gitu ya. Lalu gimana dengan parkir? Kalau dia juru parkir, sebenarnya itu kan sama dengan pedagang keliling. Kalau dia juru parkir doang ya, juru parkir yang biasa di depan Indomaret, Alfamart gitu ya. Itu menurut kami itu masih belum masuk dalam cakupan gitu ya. Artinya dia sebenarnya sama dengan pedagang keliling yang memang nggak masuk dalam cakupan juga gitu ya. Karena tadi fokus kita di awal adalah usaha-usaha yang menetap. Lalu yang parkir yang masuk yang seperti apa? Parkir yang masuk bayangan kami itu parkir yang ada di dekat-dekat stasiun loh. Dekat-dekat stasiun itu kan ada rumah, tiba-tiba jadi tempat parkir nih, usaha nih gitu kan. Jadi usaha. Ya kira-kira yang seperti itu, artinya ada lokasinya gitu. Kalau misalnya parkir liar yang di jalan itu nggak bisa di ini ya berarti ya. Walaupun sebenarnya omsetnya dia juga lumayan banyak gitu kan. Terus dia ada seter juga paling ke RT ke RW atau ada punya ketuanya atau apalnya lah yang sebenarnya dari segi omset juga gede juga sebenarnya kayak gitu. Apa itu tidak perlu didata atau seperti apa? Karena toh juga usahanya itu bisa kayak di Tanah Abang nih, sepanjang jalan misalnya yang dekat Tanah Abang itu emang dikasih batas di situ dan itu kan lumayan gede pemasukannya, bukan kayak sama juga kayak pedagang keliling juga sebenarnya taruh misalnya penjual ketoprak itu sebenarnya dia juga ada bosnya. Harusnya kan kita cari nih bosnya siapa. Jadi ketoprak itu misalnya kayak di Jati Baru misalnya saya menemukan itu ketoprak itu bisa ada 10 sampai 20 gerobak. Berarti dia punya ada kayak ketua atau bos yang sama. Sementara dia omsetnya juga sebenarnya bisa jadi dalam sehari itu 500.000 loh per hari. Kalau dia jalannya itu anggap misalnya bukan ketoprak yang jalan yang seribuan kayak sempolan seribuan. Kalau dia misalnya 500 saja sehari dihabisin dalam waktu sehari gitu kan, itu udah 500.000. Nah dia biasanya punya bos kayak gitu. Itu apakah perlu kita data atau enggak? Sementara mereka juga emang dia ilegal kan, nggak tahu kita ilegal atau enggak gitu kan. Tapi sebenarnya mereka eksis loh di lingkungan kita kayak gitu. Itu perlu kita data atau enggak? Padahal mereka sebenarnya kalau secara kategori masih UMKM kan kayak gitu. Betul. Jadi gini, terkait lagi dengan cakupan atau konsep yang kita gunakan gitu ya di awal. Memang kalau kita merujuk UMKM itu akan banyak sekali gitu ya. Bahkan sebenarnya ojek online itu pun sebenarnya UMKM. Tapi gini, tapi kita sudah punya batasan sendiri gitu ya. Ini batasan di awal aja nih. Mungkin nanti akan ada evaluasi lagi gitu ya. Kayak tadi misalkan data yang mau kita cakup 14,5 juta. Apakah kalau misalkan kita hanya mencakup
usaha-usaha yang menetap itu sudah terpenuhi 14 juta gitu kan, nanti kan akan ada evaluasi lagi. Artinya untuk yang saat ini di awal ini kita gunakan konsep yang kita sepakati dulu gitu. Maksudnya masih belum tahu kedepannya akan dibuka atau tidak, akan dicatat semua data UMKM yang tadi disebutkan atau tidak gitu. Tapi di saat ini itu tadi, kalau kami berpikiran yang menetap aja dulu gitu, yang menetap dulu, yang ada bangunan usahanya, kira-kira seperti itulah Bu. Terus untuk persamaan persepsi juga nih, sebenarnya data yang kita data ini kan misalnya kita di Jakarta itu 635.000. Terus seperti pertanyaan saya kemarin, misalnya dia punya toko di berbagai macam, dan semuanya didata nih, misalnya ada toko di Tanah Abang, ada toko di Gandaria City misalnya kan. Nah kemarin katanya itu didata kan masing-masing satu, itu akumulasi jadinya di satu orang atau di beberapa, padahal kan sebenarnya pemiliknya satu, pemilik usahanya satu gitu kan. Dan sebenarnya yang diga dari situ kan cuma penjaga toko, bukan toko ininya. Itu seperti apa? Yang kita itu sebenarnya NIB-nya itu sendiri atau sebenarnya sektor-sektornya sih yang kita hitung. Itu kalau misalnya sektor juga beda-beda lagi nih. Ada misalnya mungkin satu usaha, satu pengusaha nih, satu orang karena tanahnya luas. Nah dia punya kontrakan juga, punya aqua galon juga, yang masing-masing sebenarnya kategori usahanya berbeda. Kemarin kan dibilangin kalau misalnya itu dicari omset yang paling tinggi, padahal sebenarnya kategori satu orang itu bisa 5 kategori usaha. Sebenarnya kan semuanya menghasilkan. Kalau misalnya perusahaan besar, misalnya kalau yang udah terkenal, misalnya kayak Deddy Corbuzier lah, misalnya dia punya usaha pengiriman, ada usaha usaha podcastnya dia, ada gymnya juga, itu kan kategori yang berbeda dan semuanya menghasilkan gitu kan. Nah terkait dengan yang kemarin misalnya dihitung misalnya masa ekspedisinya si Deddy Corbuzier ini misalnya nih dihitung di satu-satu tempat, padahal sebenarnya omsetnya masuk ke satu rekeningnya dia kayak gitu. Nah itu penghitungnya seperti apa, sama persepsinya seperti apa kayak gitu. Yang dasar kita apakah tempat lokasi usahakah atau per kategori usahakah atau orangnya kah yang akan di data di sini kayak gitu. Itu aja sih. Ya, jadi sebenarnya kegiatan ini kan menyadur kegiatan sensus ekonomi ya Bu. Maksudnya di sensus ekonomi itu kita pakai batasan dia masuk dalam unit usaha apa enggak. Kita pakai batasan yang kemarin kita namakan establishment. Jadi di establishment itu ada unit usaha sendiri, ada tempatnya sendiri, dan manajemennya jadi satu. Manajemennya satu gitu. Tapi ada tempat usaha sendiri seperti yang tadi disebutkan. Kalau misalkan kemarin yang saya contohkan ada warung sembako tapi semuanya di situ gitu. Kegiatan semua di situ. Di situ ada jualan galon, jualan air galon gitu, air galon isi ulang, jualan sembako, jualan pulsa, tapi masih dalam satu manajemen gitu, dalam satu tempat juga. Nah yang seperti itu dihitung sebagai satu unit establishment aja gitu. Tapi kalau yang Ibu sebutkan di mall di Tanah Abang dia punya beberapa kios. Satu kiosnya untuk jual es, satu untuk jualan baju, satu untuk jualan apa lagi. Itu masing-masing kios itu, satu tempat itu dihitung sebagai establishment sendiri. Artinya unit-unit usaha sendiri. Sama, misalkan di mall ini barangnya sama di Gandaria City gitu kan. Harusnya kan itu satu ini dong, satu toko dan barangnya juga sama, bukan barang yang berbeda nih. Bisa kan kayak gitu. Nah itu harusnya dihitungnya satu dong, ya enggak? Karena dia cuma tempat doang di situ. Apakah kita beda antara UMKM sama perusahaan besar? Misalnya perusahaan besar kayak misalnya PT Sepatu Bata ya, dia punya 500 gerai di Indonesia, gitu kan? Tetap mau di Bata di mana, di Aceh atau di mana, tetap perusahaan sepatu bata, gitu. Nah ini. Nah itu apakah sama, apa berbeda antara UMKM plafonnya dengan perusahaan besar, gitu kan? Nah itu kan kalau jalan juga sama nih, orang jalan di Tanah Abang sama di Gandaria City, cuma beda pramuniaganya. Itu barangnya sama, bosnya sama. Kalau bisa didata dua-duanya kan jadi aneh kayak gini. gitu. Di kita di biasa pencatatan usaha ada beberapa konsep pencatatan ya. Ada pencatatan berdasarkan konsep establishment. Establishment ini seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Artinya setiap unit usaha siapa pemegang, ada satu unit usaha, ada satu tempat, terus pengelolanya siapa,
itu masuk dalam establishment sendiri. Nah, namun ada lagi pencatatan berdasarkan enterprise. Enterprise yang Ibu sebutkan tadi. Kita punya satu usaha, cuman kita memiliki banyak cabang. Itu kalau misalkan perhitungan secara enterprise, kita dihitung satu enterprise aja gitu. Kalau perhitungannya berdasarkan enterprise, hanya saja memang untuk pendataan kali ini kita menyadurnya dari pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi yang mana pencatatannya berdasarkan establishment. Artinya setiap unit usaha itu dihitung masing-masing sebagai satu establishment, satu unit usaha, dihitung sebagai satu usaha gitu. Enggak dihitung satu semuanya gitu ya, semua tempat dihitung satu aja karena satu orang yang punya kan gitu ya. Enggak seperti itu yang pencatatan kali ini ya. Karena memang tadi pencatatannya menyadur kegiatan sensus ekonomi yang mana kegiatan tersebut dihitung berdasarkan unit usahanya, unit establishmentnya. Lalu terkait dengan pemilik usaha yang satu itu sebenarnya nggak masalah. Nanti kan ada isian pengusahanya ya, isian pengusahanya ada nicknya. Nanti di situ ketahuan, dari nick itu ketahuan orang tersebut sebenarnya punya berapa usaha gitu. Ya punya berapa usaha akan kelihatan dari data yang akan dikumpulkan. Itu sih artinya sebenarnya pada saat kita menghitung satu orang itu punya 2 atau bahkan 50 usaha nggak masalah menurut kami gitu ya. Artinya akan terdata juga, nggak dihitung satu usaha aja, walaupun tadi yang seperti Ibu sampaikan sebenarnya datanya ada di satu orang itu gitu kan, ada di satu orang itu. Nah itu kalau konsep establishment yang digunakan, maka semestinya usaha-usaha tersebut atau data-data tersebut dibagi atau usaha-usahanya perhitungannya menurut establishment yang ada di situ. Artinya walaupun tadi datanya ada satu, semestinya bisa dibagi ke usaha-usaha yang dimilikinya gitu. Mungkin seperti itu sih Bu, penjelasan singkatnya gitu. Izin Pak meneruskan melengkapi pertanyaan Ibu yang sebelah Mbak Suci. Kalau mendengarkan penjelasan Bapak tadi, berarti nanti kita bisa lihat perbandingannya jumlah usaha per sektor itu nantinya akan lebih banyak daripada jumlah pelaku usahanya ya. Iya Bu, jadi memang bisa seperti itu. Artinya kita satu orang pengusaha nih boleh punya beberapa usaha gitu, itu akan tercatat semua usahanya. Tapi kita sebagai pengusaha atau wirausaha terhitung satu orang wirausaha nih. Cuman untuk ngitung jumlah usaha akan terbagi menurut jumlah yang usaha dia punya, seperti itu sih Bu. Pembagiannya per jenis usaha kah atau per lokasi usaha? Atau dua-duanya Pak? Gini tadi sebenarnya konsep yang mau dibangun itu establishment Bu. Establishment itu ada satu unit ya di satu lokasi, intinya segitulah. Di satu lokasi, terus pengelolanya satu gitu. Nah di satu lokasi itu kalau misalkan ada banyak jenis usaha yang Ibu sampaikan, responden itu dalam satu pengelolaan dihitung sebagai satu usaha gitu, satu usaha walaupun tadi banyak jenis usahanya gitu. Dua, iya. Dasarnya lebih ke lokasi usaha dong, karena sebenarnya bisa jadi kan ya kita nggak mungkinin misalnya ada satu juragan lah gitu kan, juragan tanah, dia ada usaha galon isi ulang, ada usaha kontrakan juga kayak gitu kan, terus dia juga jual sembako, atau bisa jadi dia juga ada usaha penyediaan makanan dan minuman, dan semuanya berjalan di situ gitu kan. Nah
itu kan dihitungnya satu tadi katanya kan, tergantung mana yang lebih besar. Sementara ada juga orang sebenarnya usahanya cuma satu jenis, tapi tempatnya macam-macam. Ada di Tanah Abang, ada di Gandara City, yang mana yang mau kita hitung? Perhitungannya seperti apa? Padahal kan secara logika kita lebih ke kategorinya dong sebenarnya yang ini masuk ke kategori mana gitu kan. Sementara kalau misalnya dia tempatnya bermacam-macam, itu kan pusatnya tetap satu, pengusahanya tetap satu sebenarnya, dan usahanya sama-sama jualan baju dengan merek sama, cuma beda tempat. Nah, kalau kita ininya berarti kita ngitung lokasi usahanya, atau kategori usahanya jadinya, berarti lokasi usaha dong dasarnya. Makasih ya. Ini bisa. Ya, sepertinya memang lebih dekat ke lokasi usaha ya. Cuman saya belum berani menyatakan bahwa perhitungannya berdasarkan lokasi usaha. Tapi yang kami gunakan kalau misalkan tadi kita menyadur kegiatan sensus ekonomi, bahwa kegiatan tersebut dihitung berdasarkan establishment itu sebenarnya nggak mengacu, bukan nggak mengacu ya, maksudnya nggak plek lokasi usaha aja gitu, nggak lokasi usaha aja gitu. Cuman memang tadi seperti yang Ibu sampaikan yang tadi juga, kalau kita punya satu usahanya satu aja nih, usaha perdagangan, cuman ada di beberapa lokasi, itu memang dihitung berdasarkan lokasinya semua tuh, satu lokasi satu usaha tuh. Kita punya usaha di Bekasi, punya usaha di Jakarta, punya usaha di Tangerang, usahanya cuma usaha perdagangan doang, usaha jual baju doang. Walaupun satu kategori usaha itu akan terhitung tiga usaha ya, tiga usaha. Cuman kalau misalkan tadi kita di rumah doang nih buka warung, jual di situ jual baju, jual galon, jual pulsa mungkin, jual lainnya, yang kategorinya beda-beda gitu ya, kategorinya. Kategorinya beda-beda dan petugasnya juga beda-beda. Jadi yang tukang galonnya siapa, tapi yang punya satu nih. Ya, izin Mas Roy, izin Ibu ya, barangkali gini, nanti kami akan diskusi kembali. Mungkin kita habiskan dulu sedikit nih Bu, tinggal tanggung ya di blok 7 biar selesai ke jam 10. Nanti setelah itu baru kami akan jelaskan lagi terkait dengan mungkin tadi prinsip establishment sama enterprise yang perlu ditekankan. Yeah. Izin ya Bu, makasih. Izin Pak. Gimana? Boleh? Izin Bapak, maksudnya kita akan menyelesaikan dulu blok 7. Pertanyaannya terkait dengan blok 7 atau masih terkait dengan? Ya, terkait dengan pertanyaan Ibu ini tadi. Kalau yang itu nanti kami pending dulu Pak, biar kita jelas. Jadi kita akan menyelesaikan dulu yang blok 7 karena tanggung tinggal beberapa ini. Ini selesai, baru nanti kita diskusi kembali. Izin ya Pak. Terima kasih Bu Suci, Mas Roy atas diskusi yang cukup membuka wawasan kita ya. Saya mohon izin untuk melanjutkan materi ya, karena sebentar lagi kita akan coffee break gitu ya. Lanjut ke 707 ya. Mohon maaf, 706 ya tadi ya. Di 706 itu ada pertanyaan yang menanyakan omzet dalam negeri dan juga luar negeri ya. Jadi ini juga terkait dengan tadi ya, pemasaran produknya. Kalau memang dia ada di luar negeri, otomatis omset untuk yang luar negerinya nanti akan harus terisi. Tapi kalau dia nggak ada, semuanya dijual di dalam negeri aja, di dekat-dekat situ aja, berarti nanti hanya di 706A saja yang akan terisi gitu. Oke, itu cukup sederhana ya, 706 satuannya dalam rupiah. Jadi nanti dituliskan dengan jelas, di input dengan jelas gitu, jangan salah. Mau 707 ini mandatori 707 ya, terima kasih. Metode pemasaran yang digunakan ya, dimulai dari metode digital ya atau e-commerce ya. Digital di sini tidak terbatas pada
kepemilikan misalkan akun di marketplace ya, misalkan punya toko di marketplace gitu, punya toko di Shopee, di Tokopedia, tapi bisa juga pemasaran melalui media sosial, misalkan Instagram ya, Facebook atau WA mungkin ya, kadang suka kita buka status di WA, banyak gitu ya ibu-ibu yang mengiklankan gitu produk-produknya di status WA gitu. Itu bisa dijadikan sebagai metode pemasaran secara digital. Kemudian untuk yang non digital itu maksudnya konvensional ya, dipasarkan secara konvensional. Kemudian yang C itu melalui perantara, 707D itu melalui vendor pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota ya, DEF itu vendor pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dan G lainnya kalau ada. Dan kalau misalkan 707A ini ada isiannya ya di checklistnya itu ya, ada isiannya. Oh mohon maaf, di next slide mungkin ada yang benar nih. Ya bentuknya ada program ya ini. Yang di aplikasinya itu nanti ada isiannya, checklistnya, maka isikan nilainya ya, nilainya berapa. Nah terkait dengan vendor ya, vendor di DEF itu kemarin ada penegasan ya dari timnya Pak Fauzi. Mohon di ini Bapak Ibu karena belum saya tuliskan di slide. Jadi untuk yang vendor pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota itu periode waktunya itu setahun yang lalu. Maksud saya dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Kenapa? Karena kalau vendor ini kan memang kalau khawatirnya kalau sebulan yang lalu tok atau Maret 2002 tok itu nggak ketangkap gitu ya. Padahal mungkin di tahun yang lalu itu bisa jadi ada itu usaha-usaha UMKM itu yang punya metode pemasaran yang dijual secara khusus gitu ya ke pemerintah, baik itu pusat, provinsi, atau kabupaten kota, seperti itu. Jadi khusus untuk yang 707D EF ini referensi waktunya itu adalah 1 tahun yang lalu ya. Oke. Nah 707A sampai G ini menjadi mandatori sifatnya ya, karena untuk menangkap terkait digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke, lanjut ke 708 ya. 708 ini terkait dengan metode digital yang digunakan ya. Jadi nanti kalau misalkan di 707A itu ada isiannya ya, itu apa aja yang digunakan medianya ya. Apakah itu berupa pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, Line gitu ya, atau lainnya itu misalkan Kakao misalkan ya, atau apa yang media messaging lainnya, atau dari media sosial misalkan Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya, dan juga terkait dengan marketplace. Nah ini kalau misalkan memang punya toko di marketplace ya bisa dituliskan di sini, bisa diinput di sini, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan seterusnya. Dan 708 ini juga sifatnya mandatori. Artinya kalau memang tidak ada ya tetap kita isikan tidak gitu ya. Harus diinput maksudnya kalau mandatori. Baik, kita lanjut ke blok 8 terkait blok tenaga kerja ya. Nah, blok tenaga kerja ini ada 4 rincian di sini ya. Dari jumlah tenaga kerja secara umum ya, sampai ke nanti terkait jumlah bulan kerja dalam setahun dan rata-rata jam kerja ya si pekerja itu. Nah, kita lanjut ke 801 dulu. Kita lihat 801 dulu. Ini di sini ditanyakan terkait jumlah tenaga kerja, baik itu pekerja yang dibayar ya atau pekerja yang tidak dibayar. Nah, ini menjadi indikator yang penting ya untuk pendataan ini. Tenaga kerja dibayar itu maksudnya ya tenaga kerja yang memang usaha itu hire orang, apa maksudnya dia pekerjakan orang, kemudian dia berikan berupa gaji atau insentif dan seterusnya per bulannya misalkan. Itu tenaga kerja yang dibayar ya. Nah, kalau tenaga kerja yang tidak dibayar ya, itu termasuk tenaga kerja yang
pekerja keluarga ya, pekerja misalkan ada usaha apa tadi, toko sembako gitu ya, suami istri, nah itu termasuk ke tenaga kerja tidak dibayar. Nah kalau misalkan toko sembako itu apa ya, jangan nyewa bahasanya, mempekerjakan orang untuk jagain toko gitu ya, jagain toko satu orang dan dia dibayar ya per bulannya, nah itu baru kita masuk ke tenaga kerja yang dibayar. Contohnya seperti itu. Jadi nanti bapak suami istrinya itu masuk ke sini ya, tenaga kerja keluarga tidak dibayar. Kemudian yang tadi yang jagain tokonya itu masuk ke tenaga kerja yang dibayar. Nah itu nanti kita tinggal rincikan apakah dia non disabilitas ya atau dia pekerja disabilitas, baik jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, itu bisa kita isikan di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oh, jadi misalkan saya punya toko sembako, terus istri saya bantuin dan saya gaji istri saya gitu Pak ya. Oh ya. Itu sebenarnya udah apa ya? Sebenarnya sudah konsep Pak, kalau yang namanya pekerja keluarga itu idealnya gak dibayar gitu kemana-mana. Tapi kalau memang dalam dalam ada kasus khusus dibayar, benar-benar dibayar, ya berarti masuk tenaga dibayar Mas ya. Walaupun agak rare case nih kasusnya. Ada Pak ya gitu ya? Oh ya, baik. Benar Pak yang Bapak sampaikan, bahkan pengusaha itu dia sendiri kalau misalkan dia membayar dirinya sendiri, dia masuk sebagai pekerja dibayar, udah gitu aja. Apalagi pekerja keluarga dia mempekerjakan anak, mempekerjakan istrinya, tapi dibayar, ya udah masuk ke pekerja dibayar. Ya kasus umumnya memang kalau pekerja keluarga itu biasanya nggak dibayarkan, karena itu kan untuk istilahnya roda kehidupan dia sehari-hari gitu Pak ya. Tapi kalau memang ternyata dibayar secara khusus gitu ya, untuk anaknya misalkan dibayar per bulannya, nih saya kasih kamu uang, Bapak saya kasih kamu uang 1 juta buat kebutuhan kamu, terserah buat jajan apa, ya berarti dia dibayar gitu Pak di sini. Intinya memang ada real insentif, gaji dan lain-lain yang dikeluarkan pengusaha itu untuk untuk tenaga kerja gitu. Nah itulah tenaga kerja dibayar. Nah kalau saat usaha satu orang doang, tukang pijet gitu ya, tukang pijet di rumahnya gitu, dia buka pijat satu orang doang, berarti gimana pengisian di sini? Ya udah berarti untuk tenaga kerja dibayarnya itu nanti nol ya, nol semua. Nanti yang terisi adalah tenaga kerja tidak dibayar gitu. Soalnya tadi yang Mas Roy sebutkan. Jadi seorang pemilik itu membayar dirinya sendiri ya, opportunity cost-nya itu dia bayar sendiri ya, berarti masuk ke tenaga kerja dia, walaupun itu agak ini ya, rare case, kasus langka. Begitu ya Bapak Ibu ya, jadi jelas ya tenaga kerja dibayar benar-benar kita keluar uang untuk pekerja tersebut gitu. Kalau tidak dibayar ya berarti kita nggak keluar uang, itu aja sih simpelnya. Oke, nanti di 802 itu di breakdown lagi tingkat pendidikannya, itu apa tingkat pendidikannya ya. Untuk yang pekerja non disability maupun yang pekerja disability-nya sampai ke nanti rincian 803 balas jasa. Jadi nanti tadi kalau misalkan di toko sembako itu cuman suami istri ya, dan kebetulan nih nggak digaji istrinya, maksudnya ya udah ini usaha bersama, nggak buat istrinya rela ikhlas gitu ya, hanya menemani misalkan seperti itu, berarti balas jasa pekerjanya di sini boleh 0 gitu. Artinya memang nggak ada uang yang dikeluarkan untuk tenaga kerja gitu. Nggak ada pengeluaran yang benar-benar real dikeluarkan untuk tenaga kerja gitu. Seperti itu. Kalau sebaliknya, kalau ada tenaga kerja dibayar di 801A itu ada isian tenaga kerja dibayarnya, artinya di 803, mohon maaf Mas, 803 Mas, kita bawah ya.
Di 803 ini harus ada isiannya gitu, konsistensinya seperti itu. Kalau 801A itu ada, dia meng-hire orang, dia apa namanya membayar orang lah ya untuk menjadi tenaga kerja usahanya, artinya di 803 ini juga harus ada ya isiannya. Salah satunya mau upah atau insentif ya, lainnya. Oke, itu 801, 802, 803. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pekerja, tenaga pekerja, ada lagi? Belum? Jika belum kita lanjut ya ke 804. Ini periode waktunya juga sama ya, bulan Maret 2022. Ya, bulan Maret 2020. Untuk yang tadi 801, 803 tadi. Atau sebulan terakhir ada kegiatan. 804A, jumlah bulan kerja dalam 1 tahun. Nah, dia istilahnya apa ya? Dalam 1 tahun terakhir, 1 tahun terakhir saya lupa Mas, Januari 2021, Desember 2021 kan ya dimaksudnya ya. Januari 2021 sampai Desember 2021 itu dia apakah buka terus gitu ya? Kalau buka terus berarti kan jumlah bulan kerjanya full ya, 12 bulan gitu ya. Atau dia pernah sebulan bulan puasa nih saya mau libur full pokoknya nggak mau jualan, nah, berarti dia kan ada 11 bulan aja gitu di isian sininya 804A nya gitu. Kemudian lanjut ke 804B, rata-rata hari kerja per bulan ya, hari kerja per bulan maksudnya operasional dia per bulan itu berapa hari. Kalau misalkan Senin sampai Jumat aja ya berarti 5 hari 5 hari kali berapa itu sebulan? 4 ya, 20 hari misalkan. 22 hari ya berarti kalau 30 ya. Jadi berapa rata-rata hari kerja per bulannya dalam hari, dan rata-rata jam kerjanya buka toko atau buka kiosnya itu sehari itu berapa jam dia buka gitu. Dari mulai buka gerbangnya gitu ya, nyapu-nyapunya sampai nanti tutupnya gitu. Berapa itu satu harinya itu? Berapa jam? Itu ada pertanyaan Bapak Ibu 801, 802, 803 tentang tenaga kerja? Ada? Ini tadi ya pekerja yang penting sih 801 itu tadi ya 801 yang terkait tenaga kerja dibayar tidak dibayar itu konsepnya mohon dipelajari dengan seksama ini. Kalau nggak ada sepertinya sudah selesai Ibu bagian yang harus saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Gilang atas penjelasannya. Bapak Ibu, kita break dulu 10 menit. 10 menit Pak Fauzi atau berapa menit Pak Fauzi? 10 menit supaya mengurangi ngebul dulu Pak ya. Jadi nanti mungkin dengan break 10 menit kami juga akan berdiskusi dulu di depan supaya Bapak masuk sudah mulai segar kembali ya, karena kalau saya lihat udah mulai panas nih soalnya ya memang kalau terkait ini. Baik, 10 menit ya Pak Fauzi ya? Iya, sepakat 10 menit Bu. Terima kasih Ya, Bu. Bapak Ibu, silakan. Recording stopped.